Dalam seminggu terakhir, dunia keuangan global digemparkan dengan berita gagal bayar dari perusahaan asal Tiongkok, Evergrande Group, yang memicu kepanikan di kalangan pembeli produk properti mereka di seantero Tiongkok. Bahkan, para konsumen tersebut sampai mengepung kantor Evergrande. Beberapa bahkan mencoba bunuh diri. Nah, siapa itu Evergrande? Mengapa mereka pernah begitu besar? Apa yang membuat mereka jatuh? Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Tiongkok? Bagaimana imbasnya ke pasar global dan Indonesia? Mari kita bahas satu-satu. Evergrande adalah perusahaan pengembang properti terbesar di Tiongkok, dan sampai baru-baru ini merupakan salah satu perusahaan paling mahal di dunia. Tetapi, sebagian besar analis kini memprediksikan perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan dan tidak bisa membayar utangnya yang menggunung jika tidak dibantu oleh pemerintah dalam beberapa minggu ke depan. Bagi kalian yang belum pernah dengar tentang masalah perusahaan ini, izinkan saya untuk meringkasnya. Problematika Evergrande punya peluang untuk menjadi jauh lebih besar dari sekedar kebangkrutan perusahaan. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 200.000 karyawan secara langsung dan menyediakan lapangan kerja bagi 4 juta orang subkontraktor yang bertugas mendirikan gedung untuk perusahaan itu tiap tahunnya. Selain soal hilangnya lapangan pekerjaan, perusahaan itu juga menyimpan uang muka atas 1,5 juta properti yang entah mereka bisa atau tidak menyerahkannya pada warga konsumen biasa di Tiongkok yang sekedar mencari rumah atau untuk investasi properti. Tentu kehilangan rumah adalah hal yang mengerikan bagi orang di belahan bumi manapun. Tetapi lebih mengerikan lagi bagi mereka yang tinggal di Tiongkok. Nilai dari properti ini jika dibandingkan dengan pendapatan mereka yang membelinya sangatlah tinggi. Dan seringkali butuh beberapa generasi dalam satu keluarga hanya untuk membayar uang mukanya saja. Karena hal ini, real estate pada dasarnya telah menjadi satu-satunya sektor tempat orang berinvestasi di Tiongkok. Dan jika ada lebih dari 1 juta orang yang kehilangan investasi tersebut, dampak ekonominya akan jauh lebih dahsyat dari sekedar membuat orang jadi tunawisma. Terlepas dari isu sosial dan ancaman yang tampak jelas terhadap ekonomi nasional dan global, pemerintah Tiongkok telah mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan dana talangan untuk perusahaan tersebut. Kenapa? Ya tentu saja karena alasan politik. Tapi ada beberapa alasan yang teman-teman harus pahami mengenai krisis ini, sambil kita memantau perkembangan berita lebih lanjut soal Evergrande. 1. Bagaimana keruntuhan ini bermula di perusahaan yang awalnya tampak sehat-sehat saja? 2. Seberapa buruk dampak yang ditimbulkan jika pemerintah Tiongkok tidak turun tangan? 3. Apakah masalah Evergrande akan menjalar ke kita di Indonesia? Nah, mari kita bahas satu-satu. Banyak orang mengatakan bahwa ini adalah Lehman Brothers moment-nya Tiongkok. Istilah ini merujuk pada bank investasi di Amerika, Lehman Brothers, yang dibiarkan bangkrut pada tahun 2008 sehingga memulai krisis keuangan global 2008. Ada banyak kemiripan mengenai dua perusahaan ini. Kedua perusahaan ini sama-sama berukuran besar, sama-sama punya utang yang menggunung. Utang tersebut dijaminkan dengan aset-aset yang mungkin tidak seberharga yang orang kira. Dan yang terakhir, mereka seperti dibiarkan mati oleh pemerintah mereka masing-masing yang memutuskan untuk membiarkan mereka bangkrut. Nah, tentu saja Evergrande bukanlah bank seperti halnya Lehman. Mereka adalah perusahaan pengembang properti. Tetapi di Tiongkok, hal ini justru bisa bikin keadaan lebih buruk. Di Tiongkok, pada dasarnya properti adalah satu-satunya tempat orang-orang biasa berinvestasi. Sehingga jika kamu memilih pasar keuangan dengan pasar perumahan, mencampurnya jadi satu tempat, dan menggunakan hasil paduan kedua sektor itu menjadi tempat bagi orang-orang untuk berspekulasi, ya sudah, maka hasilnya ya kurang lebih sama saja seperti yang terjadi di tahun 2008.
Nah, pihak regulator jelas melihat fenomena serupa sedang terjadi di Tiongkok, di mana gelembung harga aset properti jadi punya potensi untuk menjadi bencana ekonomi yang besar. Karena kecemasan regulator inilah, maka kisah mengenai masalah-masalah evergrande sebenarnya bisa dikatakan sudah dimulai sejak Agustus 2020. Sejatinya, tidak ada orang yang bisa memiliki properti di Tiongkok. Semua properti dikuasai pemerintah lalu dipinjamkan dalam rentang waktu tertentu yang umumnya selama 70 tahun. Nah, yang dipinjamkan ini lalu dibeli oleh pengembang properti seperti halnya Evergrande. Pihak pengembang properti lalu mendesain unit apartemen, menjualnya, meski kemudian apartemen tersebut belum berdiri. Penjualan semacam ini disebut juga pre-sale. Evergrande melakukan pre-sale kepada investor reguler yang akan menyerahkan uang mukanya dan menunggu sampai bangunan tersebut selesai. Pihak developer akan menggunakan uang muka ini untuk menggunakannya lagi sebagai uang muka untuk meminjam lebih banyak lagi uang muka yang kemudian dipakai entah itu untuk beli sewa tanah atau dipakai untuk membangun bangunan sesungguhnya di tanah tersebut. Sistem ini tentu bagus untuk ekspansi bisnis yang cepat, dan secara teori adalah win-win solution bagi semua pihak. Evergrande dan para pengembang lainnya jadi mampu untuk lebih banyak lagi sewa tanah 70 tahun dan membangun lebih banyak hunian. Investor reguler mampu mendapat akses ke properti-properti yang jauh lebih murah daripada apartemen-apartemen yang sudah ada di Tiongkok. Serta pemberi pinjaman, baik bank maupun non-bank, jadi mampu memberi dana kepada institusi yang menawarkan pengembalian yang bagus pada kredit agunan mereka. Sebagian besar pemberi pinjaman ini melihat bahwa kalaupun terjadi hal yang buruk pada perusahaan sebesar Evergrande, yang menurut mereka hampir tidak mungkin terjadi, maka mereka cukup mengambil alih properti-properti yang tercatat dalam pembukuan Evergrande, dan itu dirasa cukup untuk menutupi pinjaman mereka. Nah, Evergrande melihat bahwa harga properti di Tiongkok secara rata-rata itu naik 10-15% per tahunnya. Maka mereka ingin mengambil langkah yang lebih jauh lagi. Mereka ingin meminjam lebih banyak uang, membeli lebih banyak hak sewa tanah, dan pre-sell lebih banyak apartemen. Semuanya demi pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat lagi. Strategi ini memang terbukti berhasil. Perusahaan tersebut jadi sangat profitable. Mereka jadi punya lebih banyak aset dibanding kewajibannya. Dan secara kontinu memberikan pengembalian yang konsisten untuk investor saham maupun investor surat utang mereka. Tetapi semua hal-hal indah tersebut harus berakhir ketika di Agustus 2020, pemerintah Tiongkok menerapkan aturan baru untuk mengendalikan jumlah utang yang bisa diambil oleh para pengembang. Dan mengatur bagaimana uang muka yang diterima perusahaan semacam Evergrande dapatkan dari pre-sale dapat digunakan. Ini adalah masalah bagi Evergrande, karena peraturan tersebut secara radikal telah mengubah model bisnis pertumbuhan tinggi yang diandalkan perusahaan tersebut. Evergrande pada dasarnya membutuhkan arus dana segar secara terus-menerus yang datang dari pembeli properti agar aktivitas bisnis mereka dapat berjalan secara lancar. Tetapi Evergrande punya rencana cadangan. Jika aliran dana ini melambat, developer tersebut ya cukup menurunkan harga presale saja agar menarik lebih banyak pembeli yang bisa menopang sistem bisnis mereka lagi. Tentu saja, mereka tidak akan menerima banyak profit. Tapi itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali, ya kan? Kalaupun mereka harus masuk ke worst case scenario, maka perusahaan itu akan mempertahankan beberapa properti dalam pembukuan mereka sebagai aset real estate. Ini artinya mereka bisa meminjam lebih banyak lagi dana menggunakan jaminan properti yang sudah selesai dibangun ini tanpa pernah perlu untuk mencatatkan kerugian mereka karena menjual sesuatu properti di harga yang lebih rendah dari biaya yang diperlukan untuk membangunnya. Ini bukan strategi yang buruk.
Dengan mempertimbangkan kenaikan harga properti di Tiongkok, maka perusahaan tersebut cukup mempertahankan properti-properti tadi selama beberapa bulan sebelum kekuatan pasar membuatnya jadi menguntungkan bagi mereka untuk menjualnya kembali. Tapi, adanya peraturan baru ini membuat perusahaan itu makin bergantung pada properti mereka yang selesai dibangun, serta harus melepaskan proyek-proyek baru mereka pada harga yang makin miring agar uang terus masuk. Nah, hal ini menyebabkan dua masalah. Pertama, ini menghancurkan harga dari properti-properti yang mereka punya sebagai jaminan untuk menutupi kewajiban-kewajiban mereka. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa perusahaan tersebut memiliki lebih banyak aset dibanding kewajiban alias utangnya. Secara teknis, hal ini memang benar. Tetapi dengan asumsi bahwa kamu bisa nerima kalau ratusan miliar US dollar nilai kepemilikan real estate hunian tersebut memang seharga yang dikatakan oleh si perusahaan Evergrande. Meskipun kita memaklumi kebiasaan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang kerap agak menggelembungkan angka-angka keuangan mereka, tetap saja angka-angka yang disajikan di laporan keuangan Evergrande ini terbilang menakutkan. Karena aset-aset yang ditampilkan di situ bukanlah aset yang liquid alias mudah dicairkan. Sehingga hal ini mengantarkan kita ke problem yang kedua. Krisis likuiditas. Peraturan baru dari pemerintah Tiongkok membuat makin sulit bagi perusahaan-perusahaan untuk meminjam uang untuk menyelesaikan proyek yang sedang mereka kerjakan. Ini berarti perusahaan tersebut harus melakukan lebih banyak pre-sale untuk mendanai proyek yang sedang berjalan, yang pada gilirannya membuat mereka makin sulit untuk mendapatkan pendanaan. Munculnya pertanyaan mengenai nilai sesungguhnya dari kepemilikan real estate perusahaan tersebut, berarti Evergrande harus mencari pendanaan bukan dari satu atau dua bank saja seperti halnya perusahaan-perusahaan lain, tetapi lebih dari 128 bank berbeda dan ratusan lagi pembeli pinjaman non-bank. Hal ini memicu sirine peringatan bagi investor properti individual yang sedang menunggu selesainya pembangunan hunian mereka. Calon-calon investor mulai melihat proyek-proyek real estate besar ini, yang biasanya terjual habis dalam hitungan jam, kini didiskon berulang kali hanya sekedar agar menarik perhatian pembeli. Meskipun sikap para calon investor ini terhadap pasar real estate tetap bullish, maksudnya, mereka tetap optimis bahwa investasi properti akan menguntungkan, akan lebih masuk akal bagi mereka untuk menahan diri sambil mengamati apakah mereka akan dapat diskon yang lebih besar lagi. Perilaku inilah yang menutup keran aliran dana segar yang sebelumnya mampu membuat operasi bisnis mereka tetap berjalan. Kemudian, menyebabkan Evergrande harus mendiskon lebih besar lagi, tetapi juga memunculkan tanda tanya makin besar tentang berapa sih nilai sesungguhnya dari persediaan properti yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kini Evergrande sudah masuk dalam situasi di mana mereka kekurangan dana yang dibutuhkan untuk membayar operasi bisnis sehari-hari mereka dalam beberapa minggu ke depan. Tentu saja mereka masih bisa menjual aset properti mereka yang masih ada sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan sedikit arus kas. Tetapi harganya akan sangat jatuh. Karena pemberitaan yang terlanjur buruk, ditambah fakta bahwa mereka tidak punya banyak waktu untuk bernegosiasi lebih banyak soal harga. Hal ini memunculkan pertanyaan berikutnya. Kemungkinan terburuk apa yang bisa muncul? Jika pemerintah Tiongkok tidak turun tangan sama sekali, maka perusahaan ini bisa masuk proses likuidasi. 1,5 juta orang yang sudah membayar uang muka untuk hunian mereka yang belum dibangun ini akan kehilangan uang tersebut dan properti-properti yang tercatat di pembukuan perusahaan-perusahaan ini akan dijual sesegera mungkin sehingga membuat pasar akan dibanjiri dengan penjualan properti. Bahkan di negara yang haus akan real estate seperti Tiongkok, peristiwa semacam ini tetap saja akan menurunkan harga properti. Hal ini juga akan membuat publik akan cemas melihat perusahaan lain di bidang yang sama dengan Evergrande, sehingga mereka masuk ke situasi yang sama. Jika harga properti turun, maka persediaan mereka juga nilainya akan turun, yang berarti mereka punya lebih sedikit aset yang bisa dijaminkan untuk mendapat pinjaman, yang membuat lebih susah untuk menyelesaikan proyek-proyek, yang artinya lebih susah membayar hutang,
dan artinya lebih banyak lagi likuidasi. Jika kamu mengganti kata apartemen Tiongkok dengan mortgage-backed securities, yang merupakan istilah untuk surat utang dengan jaminan kredit KPR di Amerika Serikat, maka mudah bagi kita untuk melihat kasus ini mirip dengan yang terjadi pada Lehman Brothers di AS pada 2008 lalu. Pertanyaan terakhir, apakah akan berdampak ke Indonesia? Well, pada umumnya, krisis keuangan global dapat merambat dengan cepat dari satu negara ke negara lain. Kita ingat krisis tahun 1998 dulu kan mulainya dari Thailand, sebelum merambat kemana-mana di wilayah Asia Timur dan Tenggara termasuk Indonesia. Tiongkok adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Terlebih, bagi kita di Indonesia, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kita. Sehingga, kalau di internal negara mereka semua orang mengalami krisis, saya rasa kita juga akan merasakan dampaknya, karena kemampuan mereka untuk membeli barang-barang impor dari Indonesia, misalnya migas, batu bara, dan sawit, ya ikutan nurun. Di sisi lain, rasanya sulit untuk percaya bahwa pemerintah Tiongkok akan lepas tangan sama sekali atas ancaman krisis yang sudah di depan mata ini. Kekuatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok telah menjadi pilar dari rezim yang berkuasa sekarang. Jika mereka sampai kehilangan pilar itu, maka bukan hanya harus menghadapi bencana ekonomi, tetapi juga huru-hara massal di berbagai tempat. Seperti halnya yang dialami Indonesia tahun 1998 lalu. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, situasi ini masih berkembang karena sedang berlangsung. Tetapi setidaknya kalian bisa paham dasar-dasar penyebab masalah yang mereka alami. Bagaimana perkembangan selanjutnya? Apakah menurut teman-teman Evergrande dan pemerintah Tiongkok bisa mengatasi hal ini? Apakah krisis ini akan merembet ke Indonesia? Well, silahkan sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa.